بهداية من فضل ربي جمال قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Sore hari ini Allah mempertemukan kita untuk kembali menimba ilmu, mengkaji ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini babnya tentang pernikahan, katanya mintanya begitu. Kayaknya sudah nikah semua nih wajah-wajahnya. Atau ada yang mau nambah? Apa yang perlu kita bahas tentang pernikahan? Saya juga pikirnya begitu Pak Tahir. Kemarin ini kita belum selesai ya, jadi bahas masalah jenazah kemarin belum selesai. Tapi Pak Adi request katanya, Ustaz besok bahas tentang pernikahan, khusus tentang hukum kawin di luar nikah. Gimana kawin di luar nikah? Apa maksudnya kawin di luar nikah? Ada request tentang kawin di luar nikah. Apa bedanya kawin dengan nikah? Ya, dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ada pergeseran makna ketika dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Sama seperti kata hikmah. Hikmah itu secara bahasa Arab artinya kebijaksanaan. Bijaksana berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya dia mampu memposisikan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah, maksudnya kebijaksanaan. Tapi ketika terlintas di benak kita hikmah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pelajaran ya. Ini ada hikmahnya, maksudnya ada pelajaran. Itu kalau dalam bahasa Arab artinya ibrah. Hikmah artinya hikmah dalam bahasa kita deh. Ibrah. Jadi ada ibrahnya, ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, begitu juga dengan kata kawin, nikah. Nikah secara bahasa justru artinya, mohon maaf, bahasa Arab nikah itu artinya kawin. Jadi setiap hubungan baik sudah menikah, baik sudah ada akad yang sah maupun tidak ada akad yang sah, itu disebut nikah dalam bahasa Arab. Tapi kemudian bergeser ke makna kita, nikah itu artinya kalau dia akadnya sah, kalau kawin kalau akad tidak sah atau tidak pakai akad sama sekali. Kan begitu ya, pakai kata kawin. Kalau bahasa nikah dalam bahasa Arabnya itu justru disebut zawaj. Ya, zawaj. Zawaj itu artinya pernikahan yang memang sudah sah. Tapi kalau nikah itu ya artinya secara bahasa al-watu, membuahnya, ya, atau menyetujui. Baik dengan akad ataupun tidak dengan. Nah, maka lafal itu ketika ke bahasa Indonesia memang sudah mengalami pergeseran mana.
dan banyak lafal-lafal yang lain yang serapannya itu sebenarnya dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia makna sudah bergeser. Ya karena makna sudah bergeser ya kita ngikut sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesia. Itu ya tentang pernikahan. Nah maka karena mintanya tentang itu, saya baca satu buku. Nanti kita jadikan panduan saja. Karena kalau kita pakai HPT nggak ada bab itu. Jadi ada fiqhul usrah wa qadayal mar'ah. Fikih tentang keluarga. Fikih keluarga dan masalah-masalah tentang perempuan. Penulisnya namanya Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau ini salah satu ulama kontemporer yang sekarang masih hidup alhamdulillah dan usianya sudah 95 tahun. Aslinya dari Mesir, kemudian sekarang tinggal di Qatar. Karena beliau bergabung dengan Jamaah Ikhwanul Muslimin sehingga banyak bertentangan dengan pemerintah. Sehingga ya akhirnya dia keluar dari Mesir, kemudian menetap tinggal di Qatar. Banyak penghargaan secara akademis baik lokal maupun internasional yang berbeda. Insya Allah nama ini tidak asing. Kalau mengkaji masalah fikih kontemporer, kalau Al-Islam itu kalau tidak salah Al-Islam apa yang semester ini saya jadi. Itu referensinya tidak lepas dari itu karena beliau punya buku judulnya Fatwa Kontemporer. Nah, itu banyak yang bicara. Ada satu buku juga judulnya Fikih Minoritas. Itu bagus. Fikih minoritas itu fikih yang ditujukan untuk kawan-kawan kita yang di Eropa, di negara-negara minoritas. Saya kasih contoh begini. Perempuan itu diantara larangan ya pakai tato sama larangannya, kemudian melonggarkan gigi karena dulu dianggap mempercantik diri, kemudian mencabut atau mengeruk alis dan menyambung rambut. Maka di antara menyambung rambut adalah pakai rambut palsu. Tidak dibolehkan pakai rambut palsu. Tapi ada sebagian kawan kita yang di Prancis itu dia pakai wig, ya, pakai rambut palsu itu dengan maksud untuk menutup aurat justru. Karena mereka kan nggak boleh pakai kerudung, ya kan, nggak boleh pakai kerudung. Sementara cara mereka pakai kerudung adalah dengan cara mereka menutup rambut adalah dengan ditutupi dengan rambut palsu. Nah kira-kira hukumnya gimana? Ya kan? Nggak boleh pakai rambut palsu karena memang tidak dibolehkan tadi. Tapi membuka rambut juga tidak boleh. Sementara di sana nggak boleh pakai kerudung. Di tempat-tempat umum nggak boleh menampakkan simbol-simbol agama. Maka gimana cara jawabnya? Kan repot juga. Kita katakan nggak boleh, itu cara dia untuk menutup auratnya. Dikatakan boleh, hadis juga melarang untuk memakai rambut palsu. Akhirnya ya Allah alam. Maka mana yang lebih ringan dosanya itu saja. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-akhdhu bi akhaffid dhararaini. Kalau ada dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang paling kecil. Kalau ada dua dosa yang nggak bisa kita hindarkan, maka kita ambil dosa yang paling ringan. Karena nggak bisa sama-sama dihilangkan. Maka saya katakan, ya Allah alam, mudah-mudahan dengan itu Allah. Ya, daripada kita nampak rambutnya, maka cara menutupi pakai wig. Kalau musim dingin itu kan, gimana lehernya berarti kelihatan. Nah, kalau musim dingin itu kan dia tertutup, cuma rambut saja. Kalau rambut dia tutup pakai wig, berarti aurat sudah tidak nampak semua. Ada dalam buku tentang fikih minoritas. Karena fikih kita ini, fikih Islam itu salah satu karakternya itu dia berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Maka ada seorang ulama yang berpendapat kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, mungkin banyak pendapat beliau yang akan berubah. Kalau Imam Syafi'i meninggal di tahun 204 kalau saya tidak salah. Lahir beliau 150 Hijriah. Meninggalnya 204 atau 205 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i masih hidup, mungkin banyak pendapat yang beliau keluarkan di zaman itu yang akan beliau ubah. Karena beliau saja punya dua kemenangan. Ketika beliau di Irak, kemudian pindah ke Mesir, ada beberapa pandangan yang dievaluasi, beberapa buku. Karena memang perbedaan tempat dan perbedaan. Maka
fikih juga begitu. Ketika berbicara tentang fikih di kita Indonesia, yang keadaannya ya santai-santai aja, biasa ada masalah banyak. Berbeda dengan nanti di Eropa. Contoh yang lain, nggak boleh mewarisi antara bapak dengan anak yang bukan yang beda agama, maksudnya yang kafir. Kalau bapaknya dia non muslim, maka tidak boleh anak mewarisi bapaknya. Begitu juga ketika anaknya duluan meninggal, tidak boleh mewarisi. Rasulullah mengatakan, la yarithul mu'minul kafira walal kafirul mu'min. Tidak boleh seorang mukmin mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang mukmin. Sementara di Eropa, kadang-kadang ada orang yang mu'alaf, dia masuk Islam, baru masuk Islam ya kan? Ya kemudian bapaknya meninggal. Sementara ada harta yang sangat banyak yang bisa diberikan kepada dia. Kalau nggak diberikan kepada anak itu, maka kan diambil oleh negara. Diambil oleh negara digunakan untuk, ya bisa jadi maksiat kan? Untuk buat klub malam, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, termasuk untuk menghancurkan negara-negara Muslim. Maka kemudian sebagian ulama membolehkan kalau seumpamanya dia mualaf, ya kan? Dan memang dia membutuhkan untuk kehidupan dia di negara itu, maka dia dibolehkan untuk mengambil waris dari bapaknya yang non muslim gitu. Tapi kalau bapaknya yang non muslim tidak boleh ngambil dari muslim. Tetapi kan tidak ada aturan bagi non muslim ya, mereka nggak. Itu salah satu contohnya. Nah, tentang fikih pernikahan atau fikih keluarga, ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Di situ ada satu lafal mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Di antara karakter Islam, Islam itu agama fitrah. Artinya Islam itu sesuai dengan naluri penciptaan kita sebagai manusia. Nah, di antara salah satu fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Maka ketika Nasrani melarang bagi pendeta-pendetanya untuk menikah, akhirnya terjadi penyimpangan. Sehingga terbaru itu kalau tidak salah di Vatikan itu terbongkar ada satu video itu pelecehan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama terhadap ya anak-anak. Kenapa? Ya karena mereka tidak boleh menikah. Artinya hasrat biologisnya nggak terlampiaskan kepada yang benar. Akhirnya mereka jadi melampiaskan kepada yang lain. Nah, Islam ini karena menjamin fitrah manusia sehingga diberikan cara untuk melampiaskan itu dengan cara yang baik. Tetapi fitrah itu juga harus dikendalikan. Artinya nggak boleh dilampiaskan di tempat yang salah dan nggak boleh berlebihan sehingga dikendalikan. Maka di situ ada pernikahan. Nah, di antara manfaat dari pernikahan Allah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian adalah pakaian bagi mereka, kalian laki-laki pakaian dari mereka, dan kalian perempuan adalah pakaian buat laki-laki. Apa fungsi dari pakaian? Yang pertama, memberikan kenyamanan, atau pertama menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh tampak dari kita, atau sesuatu yang kalau tampak dari kita malu. Itu namanya aurat. Aurat itu celah atau aib, atau sesuatu yang kalau ketahuan dari kita malu. Ya. Jadi kalau kita kelihatan aurat kita, kalau tidak malu berarti sudah tidak benar. Ya, gitu. Laki-laki memperempuan itu aurat. Nah, fungsi dari pakaian pertama adalah menutup aurat. Jadi menutup anggota-anggota tubuh kita yang kita malu kalau itu nampak. Nah, begitu juga dalam pernikahan, seorang laki-laki dia menutupi ya
hal-hal yang mungkin tidak ingin perempuan atau istrinya itu nampak kepada orang tua. Begitu juga seorang istri, dia harus menutupi apa-apa yang mungkin suaminya itu tidak boleh atau tidak mau ditampakkan kepada orang lain. Kita saling menutupi, jangan justru saling mengungkapkan. Maka Rasulullah SAW beliau murka kepada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukan di malam harinya kepada orang ramai, gitu kan? Kemudian yang kedua, di antara manfaat dari pakaian adalah memberikan kenyamanan. Ya, selain kita tertutup aurat kita, kita juga merasa nyaman. Kalau hanya sekedar menutup aurat, mohon maaf, laki-laki ini auratnya mana sampai mana? Pernah kita singgung dulu. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sebagian mengatakan dari pusar dan lutut, tapi yang lebih sahih adalah dari pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Maka pusar sebenarnya dan masuk bagian dari aurat, dan lutut dan masuk bagian dari aurat. Tetapi kira-kira antum nyaman nggak gitu masuk kantor kemudian cuma pakai boxer? Tidak ya? Cuma pakai boxer, tidak nyaman. Ya walaupun sudah menutup aurat, tapi tidak enak, gitu kan? Cuma pakai itu. Atau kita mau sholat cuma pakai sarung, ya dilutut lah dari itu, menutup lah lutut sedikit supaya lebih afdal, gitu. Tetap tidak nyaman. Maka pakaian juga salah satu fungsinya memberi kenyamanan. Laki-laki memberikan kenyamanan bagi perempuan, perempuan memberikan kenyamanan bagi laki-laki. Maka disitulah dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, sakinah, mawaddah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman. Ya. Sakana merasa nyaman. Artinya nyaman itu nggak ingin kemana-mana. Maka orang miskin itu dari kata sakinah juga, sin kaf nun. Dari akar kata ini keluar kata miskin. Berarti orang miskin itu tenang. Saya baca-baca, kenapa akar katanya bisa sama? Itu orang mengatakan, karena orang miskin itu tidak kemana-mana. Orang miskin itu tidak kemana-mana. Dia nggak punya duit, mau kemana? Orang yang suka ngelancong, suka traveling itu kan banyak duit. Kalau tidak punya duit, ya, maka dia tetap tinggal di tempat. Maka disitulah kata miskin itu ya berasal dari akar kata yang sama dengan kata sakinah, sukun artinya mati. Ya. Kalau harokat artinya bergerak, maka lawan kata harokat sukun artinya diam. Harokat artinya bergerak, artinya suatu huruf itu dia bisa bergerak atau berbunyi. Maka orang yang miskin dia tadi tidak kemana-mana. Yang kedua, memberikan kenyamanan. Laki-laki memberikan kenyamanan bagi perempuan, perempuan juga memberikan kenyamanan bagi laki-laki. Rasulullah SAW memberikan contoh itu. Ketika beliau dapat wahyu pertama kali, beliau melihat Jibril dengan sosok sesungguhnya. Ya. Dan Jibril itu sosoknya, Allah, kalau dikisahkan dalam hadis itu sayapnya sampai 70.000 sayap dan besar. Ya, kita lihat pocong aja udah takut, apalagi melihat malaikat. Dan malaikat ya tadi itu sebesar itu, sehingga Rasulullah beliau gemetar, dikekap suruh baca, gemetar, dekap suruh baca. Pulang ke rumah gemetar, minta diselimutin. Ketika dalam keadaan itulah istrinya menenangkan. Apa yang beliau katakan? Khadijah, wahai suamiku, engkau itu orang baik. Engkau suka nyambung silaturahim, engkau suka memberi, engkau suka membantu. Tidak mungkin akan tertimpa keburukan. Pasti ini sesuatu yang baik. Karena Rasulullah takut, ini apa yang mengenai saya? Makhluk apa tadi yang menemani saya? Akhirnya dibawa kepada Waraqah bin Nawfal, sepupunya, yang disampaikan bahwasanya kamu mendapatkan namus itu artinya malaikat yang membawa wahyu. Artinya kamu ditemui oleh namus Jibril yang membawa wahyu dulu kepada Nabi Musa AS. Nah, begitulah seorang istri, ya, memberikan kenyamanan kepada suami dan juga suami memberikan kenyamanan kepada istri. Dan Rasulullah SAW juga begitu, memberikan contoh. Aisyah, ketika Aisyah ngambek, Rasulullah ngambek. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, nanya Aisyah, ada tidak makanan yang bisa dimakan? Tidak ada Rasulullah. Beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Karena beliau tidak mau menyakiti hati istri. Ya, jam segini masak. Terus mengatakan, udah puasa aja.
Suatu kali Rasulullah ingin puasa. Aisyah bawa satu kantong kurma. Dia mengatakan, Rasulullah, tadi ada salah satu sahabat engkau yang membawakan kurma. Maka kemudian dia membatalkan. Maka di sini ada hablum minallah, hablum minnas. Jadi hubungan kita dengan Allah seringkali ya, tidak seharusnya. Seringkali, terutama yang sunnah, itu dikalahkan dengan hubungan kita dengan manusia. Puasa ini kan sunnah, menyenangkan hati orang wajib. Maka Rasulullah mendahulukan. Rasulullah ketika kehilangan Khadijah, maka kehilangan salah satu dari pijakan, sehingga disebut sebagai tahun kesedihan, tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah ditinggal oleh Khadijah, tidak lama setelahnya ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Itu jadi memberikan kenyamanan. Yang ketiga, memberikan perhiasan. Jadi dengan pakaian orang bisa tampak lebih cantik atau tampak lebih tampan. Maka pakaian pun macam-macam. Kalau hanya sekedar memberi kenyamanan, ya yang penting kain kan. Tapi sekarang kan model-model, apalagi yang perempuan, model dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bukan hanya untuk orang, bukan hanya memberikan kenyamanan, tapi juga ingin tampil lebih indah dengan orang berpakaian. Pakaiannya macam-macam. Kemudian yang berapa tadi? Ketiga ya. Kira-kira ada lagi ya? Yang keempat, fungsi dari pakaian kira-kira menjaga dari keburukan. Menjaga dari keburukan artinya memberikan, ya kalau kita ada pakai pakaian gigit nyamuk, ya gigit serangga dan lain sebagainya. Artinya ada mudarat yang bisa menimpa kita. Nah begitu juga ketika suami dan istrinya, suami melindungi istri, istri juga melindungi suami dari keburukan yang mungkin menimpa seseorang. Ini diantara ya maksud atau tujuan dari pernikahan. Nanti kita tanya jawab saja, karena pembahasan ini tidak tahu lah. Yang penting saya ngomong dulu, mancing-mancing. Nanti habis itu tanya jawab ya. Al-Islam yurghibu fi zawaj. Islam menganjurkan seseorang untuk menikah. Rasulullah pernah mengatakan la rahbaniyata fil Islam. Rahbaniyah. Rahbaniyah itu dari kata rahban. Rahban itu artinya pendeta. Tidak ada kependetaan dalam Islam. Maksudnya tadi ya, Islam itu tidak membolehkan sifat yang dimiliki nggak menikah. Nggak boleh. Anda menganjurkan itu. Saya pernah tiga orang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah masih di dalam. Jadi orang itu bertemu dengan istri Rasulullah. Mereka seakan-akan ingin membanggakan diri dan mereka mengatakan, mana antara kami dengan Rasul? Yang satu mengatakan, saya selalu sholat malam, nggak tidur malam, dihabiskan untuk sholat. Yang kedua, saya siangnya nggak pernah makan, dihabiskan untuk puasa. Yang ketiga, saya tidak menikah karena ingin fokus beribadah. Ketika itu kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan yang agak marah. Beliau mengatakan, ana atqakum, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya saya ini yang paling saleh, paling bertakwa. Saya salat dan saya tidur. Artinya Rasulullah salatnya malam panjang, tapi beliau tetap tidur. Maka beliau mempercepat tidur malamnya. Asum wa uftir, saya juga puasa dan saya juga makan. Kadang Rasulullah sebulan itu nggak pernah terlihat makan di kisah Aisyah. Jadi seakan-akan puasa terus dalam sebulan. Kadang-kadang sebulan itu Rasulullah nggak pernah kelihatan puasa, makan dulu tidak pernah kelihatan makan. Kayak itu Rasulullah. Kadang Senin Kamis paling banter puasa Daud. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan-perempuan. Kemudian populer perkataan beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang membenci sunnahku, maka itu bukan bagian dariku. Dari sini maka sunnah Rasulullah
puasa dan makan, sholat dan tidur, dan menikah kan? Saya katakan an-nikahu sunnati, raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Nah, karena Rasulullah tadi mengatakan. Maka selain nikah juga kalau dalam hadis ini ada 3 yang disinggung. Artinya sholat malam dan ada tidurnya itu bagian dari sunnah. Justru tidak sunnah kalau orang sholat malam sepanjang malam. Ya. Barang puasa sepanjang tahun, walaupun boleh tapi tidak disunahkan. Boleh ada puasa sepanjang tahun, boleh. Yang penting di hari-hari yang dilarang dia tidak puasa. Hari raya, hari tasyrik itu saja larangan tidak puasa. Hari raya yang 2 itu hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu ba'ah. Ba'ah itu mampu secara mental, mampu secara finansial, dan mampu secara fisik. Maka hendaklah dia menikah karena dia lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemampuan. Kemudian pernah Rasulullah SAW juga mengatakan, innama halaka man kana qablakum bitasydid. Sesungguhnya hancur orang-orang sebelum kalian itu dengan tasydid. Tasydid artinya apa? Tasydid itu terlalu keras. Ya, syiddah, tasydid itu kan keras. Karena keras. Syaddidu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Mereka mengeraskan, ya, artinya mereka membuat aturan itu ketat sehingga Allah lebih mengetatkan. Maka dalam Al-Qur'an, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzal Taurat. Karena dia mengharamkan maka diharamkan oleh Allah. Sebenarnya tidak haram, tapi karena dia mengharamkan maka akhirnya diharamkan oleh Allah. Maka banyak hal itu yang diharamkan kepada Bani Israel bukan karena Allah mengharamkan, tapi karena mereka mengharamkan, akhirnya Allah haramkan. Faulaika baqayahum fil adyari was sawabi. Siapa orang-orang yang mengeraskan tadi, yang kaku dari beragama? Mereka lah yang masih tinggal di biara-biara kata Rasulullah. Yang mereka fa'budullaha wa la tusyriku bihi. Maka sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah. Wa hajju wa'tamiru. Berhajilah, berumrahlah, wastaqimu yastaqim. Istiqomahlah dalam kebaikan, insyaallah Allah akan memberikan keistiqomahan bagi kalian. Di antara hadis. Kemudian ada ayat yang lain. Maqasidul Islam min az-zawaj. Apa tujuan Islam dalam pernikahan itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah yang menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Dari diri kalian. Berarti perempuan, ini pernah saya singgung belum? Perempuan itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Setuju tidak ibu-ibu? Diciptakan dari tulang rusuk. Tidak setuju ya? Terus kalau nggak setuju protes sama siapa? Ya, ada satu pemahaman yang mungkin perlu dibetulkan. Memang jadi ada kajian tafsir itu yang disebut dengan Israiliyat. Israiliyat itu sumber-sumber informasi yang didapatkan dari orang-orang Yahudi, dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, orang-orang Israel. Itu banyak masuk ke buku-buku tafsir, sehingga kemudian sebagian pembaca tafsir itu meyakini itu sebagai ajaran Islam. Di antaranya adalah tentang proses penciptaan perempuan tadi. Al-Quran nggak pernah menyebutkan bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, tapi diciptakan dari mana? Diciptakan dengan proses sendiri menurut penciptaan manusia. Artinya Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa. Nah, ada kata nafs. Nafs itu bisa berarti diri ya. Nafs bisa berarti jiwa. Nafs itu bisa berarti golongan. Nafs itu bisa berarti jenis. Ini ada
repot ya. Di sini yang tadi saya bilang, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kalian dari nafs kalian, pasangan-pasangan kalian. Kira-kira kata nafs di sini diartikan sebagai diri, jiwa, jenis, atau kaum. Nah, maka ada sebagian mengatakan dari diri, berarti diambil dari bagian Nabi Adam, kemudian diciptakannya Hawa. Jadi dia diciptakannya Hawa. Tetapi kata ini kurang tepat. Sebenarnya kata nafs ini adalah dari jenis. Artinya Allah yang menciptakan dari jenis kalian, pasangan-pasangan kalian. Artinya dengan kebijaksanaan Allah, Allah jadikan kecondongan kita ini kepada manusia. Coba kalau orang itu senang pada jin, atau cinta, atau pasangan kita itu diambil dari jin, atau dari setan, atau dari malaikat, atau dari binatang. Maka Allah jadikan dari jenis kamu manusia, pasangan-pasangan kamu. Ada satu hadis yang mengatakan berbuat baiklah kepada perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari, kata dari di sini min itu bukan berarti dari. Min itu juga berarti seperti. Ya. Seperti, kata min itu memiliki setidaknya 30 makna. Kalau kajian dari Nahwu, kata min itu dia bisa berarti dari. Dari ini kan bisa dari tempat, bisa dari bagian. Saya datang dari kamar mandi, berarti dari tempat. Orang ini diciptakan dari tanah, darinya ini dari benda, ya kan? Saya adalah bagian dari tenaga pengajar STKIP. Ini dari apa maksudnya? Ya kan? Nanti dari yang lain banyak. Nah, salah satu makna dari itu bisa berarti seperti. Nah, di sinilah maksudnya sesungguhnya perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Apa maksudnya seperti tulang rusuk? Karena Rasulullah kemudian menyebutkan sifatnya. Kalau dia dibiarkan, dia bengkok. Kalau dia dikerasi, maka dia patah. Artinya seperti tulang rusuk, seperti, ya. Nah, gitu. Maka Rasulullah mengatakan berbuat baiklah kepada perempuan, karena perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk, ya. Dan tulang rusuk yang paling rapuh adalah yang paling atas. Gitu. Kalau dibiarkan dia bengkok, kalau dia dikerasi maka dia patah. Ya. Kalau dari maksudnya adalah dari dalam artian benda diciptakan dari tulang rusuk, maka akan disebutkan bendanya, bukan disebutkan sifatnya. Ini kan disebutkan sifatnya seperti tulang rusuk. Ini ya. Nah, pendapat bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu adalah informasi dari Israiliyat, informasi dari sumber-sumber Yahudi dan Nasrani yang berusaha untuk memandang sebelah mata perempuan, sehingga seakan-akan perempuan itu makhluk lain. Padahal Rasul mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu saudara kandung, sama-sama. Dia punya hak yang sama, dia juga punya kewajiban yang sama. Nah, kata nafs dalam masalah penciptaan ini diartikan jenis, bukan diartikan diri. Sehingga Allah menciptakan bagi kamu dari jenis kamu, pasangan-pasangan kamu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan Allah menjadikan dari pasangan-pasangan kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Kata zauj, wallahu a'lam, saya ini karena beberapa kali isi, kalau informasi itu sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Jangan ulang-ulang, Ustaz ulang-ulang gitu. Ada kata zauj, ya zauj itu artinya pasangan. Maka tidak perlu kata zaujah. Zaujah itu biasanya perempuan itu zaujah. Sebenarnya kata zaujah itu dalam bahasa Arab itu bahasa yang tidak fasih. Bahasa itu kan ada tingkatan kefasihan. Kata yang fasih itu justru zauj, pasangan. Laki-laki mengatakan istrinya zauj. Perempuan juga mengatakan suaminya zauj.
Karena kalau di pesantren itu kalau laki-laki zauj, kalau perempuan zaujah. Sebenarnya enggak. Al-Quran mengatakan istrinya Adam itu dengan kata zauj. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wahai Adam, kami katakan wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Enggak pakai kata zaujah, tapi pakai kata zauj. Uskun anta wa zawjuka, bukan uskun anta wa zaujatuka. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Karena kata zauj artinya pasangan. Pasangan laki-laki ya istri, pasangan istri ya suami. Kata zaujah malah nggak disebutkan dalam Al-Quran. Untuk menyebutkan istri disebutkan kata imra'ah. Wa idh qalat imra'atu Imran. Dan ingatlah ketika imra'ahnya Imran, istrinya Imran, bini artinya. Ya, perempuannya Imran berarti bininya Imran. Artinya istri. Maka bahasa yang lebih fasih untuk menunjukkan istri imra'ah. Wadrib lahum mathalan rajulain wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir itu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Dikata imra'ah, enggak ada pakai zaujah. Dalam surat At-Tahrim. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dan lain sebagainya. Maka kata zauj itu dia netral untuk laki-laki untuk perempuan. Wa banina wa hafadha wa razaqakum min at-thayyibat, dan kami berikan rezeki kalian dari yang baik-baik. Afabil batili tu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Maka di antara tujuan pertama dari pernikahan adalah ya membuat manusia tetap berkembang biak. Artinya supaya keberlangsungan hidup manusia itu tetap ada. Maka sekarang ini kan ada gerakan perempuan tidak mau punya anak. Kalau tidak salah nih, ada ya. Bahkan bukan hanya laki-laki perempuan, laki-laki dia ada di kota-kota besar itu. Apa istilahnya, Ibu? Yang bahagia hidup sendiri. Dia hitung-hitung dia daripada buat anak beberapa miliar, kan buat jalan-jalan. Ada tuh, ya kan? Nah itu sesuai, ya, itu egois orang itu. Nanti suatu saat habis. Di Jepang kan sekarang lagi masalah. Jepang itu setiap tahun demografinya kan, jumlah penduduknya itu kan berkurang. Maka bingung dia nanti siapa yang akan menghuni. Karena mereka tidak mau menikah. Kemudian cara melampiaskannya ya di tempat-tempat prostitusi. Karena mereka menganggap seakan-akan ya pernikahan itu hanya sekedar melampiaskan hasrat biologis. Jadi untuk perkembangbiakan manusia itu kalau biologisnya sudah tersampaikan, selesai. Setelah itu mereka ya sudah habis. Nah kita nggak begitu. Maka Rasulullah mengatakan, ankihul waludal wadud, nikahilah perempuan yang banyak anak dan banyak kasih sayang. Gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Zakaria dalam surat Maryam dia berkata, Rabbi la tadarni fardana. Dalam surat Maryam, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Zakaria lama enggak memberikan keturunan. Kemudian mengadu kepada Allah, berdoa. Kaf ha ya 'ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyyan. Ketika beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang pelan, dengan merintih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban. Ya Allah, tulangku sudah mulai lemah dan kepalaku sudah mulai bersinar. Jadi dibahas Al-Quran. Al-Quran itu salah satu kemujizatannya bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga memberikan keindahan. Ya, kalau orang paham bahasa Arab, wasta'ala ar-ra'su shayban, dan rambutku ini sudah bersinar. Maksudnya sudah bersinar. Aku bidu'aika bisyaqiyya, dan aku tidak akan pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Nah, di antara doa beliau yang lain juga dalam surat Al-Anbiya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi seorang diri. Berilah aku keturunan. Rabbi habli minas shalihin, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bi ghulamin alim.
Kemudian kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Halim itu artinya sabar. Apa bedanya sabir dengan halim? Sabar ya. Sabar itu kan ya sabir. Innallaha ma'as sabir. Kalau halim itu sabar juga. Tapi apa bedanya halim sabar dengan sabir sabar? Sabar itu ada dua. Sabar karena ujian, sabar karena mendapatkan sesuatu yang memancing emosi. Kita dapat musibah semuanya kan, sabar. Maka itu katanya sabar dengan kata sabir. Allah maksudnya. Tapi kalau halim itu sabar yang tidak mudah terpancing emosi. Bahasa Al-Quran beda ya, bahasa Arab beda. Kalau bahasa kita kan sabar bro, sabar dengan emosi. Kalem maksudnya, tenang. Itu halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada orang yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan. Di antara sifat ibadur rahman itu doa mereka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan dzurriyyat kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Artinya qurrata a'yun, a'yun itu mata. Kalau kita melihat kita tenang. Waj'alna lil muttaqina imama dan lain sebagainya. Apa tanya jawab? Itu saja, saya cuma mancing aja kan, karena tema pernikahan ini nggak tahu juga apa yang perlu dibahas kan, dan semuanya sudah praktek, semuanya sudah mengalami masing-masing. Coba kalau ada pertanyaan yang mau didiskusikan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Johar ya, sudah memberikan panjang lebar yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, ya, yaitu tentang bab pernikahan ya. Meskipun pembahasannya lebih dari pernikahan ya, sudah panjang lebar. Oke, kita untuk menghidupkan suasana dan mendapatkan apa yang kita inginkan, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk boleh bertanya berkaitan dengan bab munakahan ini. Waktu dan tempat disilakan bagi yang ingin bertanya. Boleh yang sudah menikah, boleh juga yang belum menikah ya. Baik, silakan. Yang mau nambah juga silakan ya. Atau Pak Adi yang request bab pernikahannya silakan. Ya. Ya, boleh ke depan Pak Adi. Ya, silakan. Yang masih pengen bertanya nanti silakan ya dikumpul pertanyaan biar kita bisa bahas secara bersama. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin mewakili karena pertanyaannya sudah membuat pertanyaannya di chat masing-masing gitu. Jadi kami ingin menyampaikan saja mungkin yang pertama bagaimana pertanyaan tentang apa sih penyebab suami itu dianjurkan untuk menikah lagi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya itu anak lahir di luar nikah. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kita sebelum menikah aja mereka sudah melakukan hubungan yang kita kutip ya, sudah kumpul kebo, sudah berpegang tangan, pelukan, tapi di depan umum tuh. Tapi kita di sisi lain sudah mengenal itu, tapi masih melakukan itu. Bagaimana supaya ingat hati ini tidak takut kita pada Tuhan, pada Allah SWT. Itu mungkin bagaimana menyikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Pak Adi. Ada 3 pertanyaan ya, kami langsung saja ke Ustadz Johar. Oke. Jadi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim.
siapapun itu, baik non muslim itu kafir namanya, kafir ahli kitab maupun kafir musyrik. Kafir itu dibagi dua, kafir ahli kitab dengan kafir musyrik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir ada dua bagian, kafir ahli kitab dengan kafir musyrik. Itu dalam hukum fikih dibedakan. Sementara laki-laki boleh menikah dengan sebagian kafir, yaitu dengan orang-orang ahli kitab, perempuan-perempuan ahli kitab. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi dihalalkan bagi kamu yang baik-baik, sembelihan mereka boleh kamu makan, sembelihan kamu boleh dimakan mereka. Dan perempuan-perempuan mukmin ya boleh kamu nikahi, juga perempuan-perempuan ahli kitab boleh kamu nikahi. Maka dari sini jatah laki-laki itu banyak gitu ya. Jadi muslim boleh, non muslim juga boleh. Tapi sebenarnya jatah perempuan lebih banyak. Kenapa? Karena perempuan boleh berbagi, Bu. Ya kan? Benar apa enggak? Ya, cuma satu yang ngangguk. Perempuan tuh boleh berbagi, laki-laki tidak boleh berbagi. Betul kan? Betul. Laki-laki. Kan satu laki-laki itu boleh dengan 4 perempuan. Ya. Jadi artinya jatah perempuan dengan laki-laki itu lebih baik. Kan biasanya gini, nanti kehabisan jatah nih perempuan nih kan, udah nikah semua. Enggak, punya orang masih bisa diambil. Ya maksudnya masih bisa berbagi. Betul Pak Yanda ya? Tahu. Bukan diambil kayak Nisa Sabian, maksudnya diambil dengan. Nah, jadi sebenarnya begitu. Katanya jatah laki-laki lebih banyak, kan? Karena jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Tidak juga. Jumlah perempuan juga banyak. Karena perempuan boleh berbagi. 4 perempuan boleh berbagi 1 laki-laki. Ya kan? Maka tidak usah ragu. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mau apa? Nah, yang begitu ya. Ini artinya jatah kita sama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan orang itu boleh nambahnya? Dalam Al-Quran kan dikatakan, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Fa in khiftum, apabila kamu takut tidak mampu berbuat adil maka cukup 1. Wah, ini ibu-ibu ada alasan dong. Oh, tuh kan? Kalau kamu takut tidak adil, kan takut tidak adil, bukan tidak adil. Gitu ya. Tapi kalau saya tak takut gimana? Oh, saya insya Allah pede aja bisa adil. Walaupun kenyataannya nggak adil. Al-Quran kan mengatakan kalau takut tidak adil, maka 1. Masalah takut apa tidak kan tergantung kita. Jadi saya dibelain perempuan apa lagi? Gitu kan? Nah, sekarang banyaknya takut istri, bukan takut adil. Al-Quran mengatakan kalau nggak bisa adil maka 1 bukan. Al-Quran mengatakan kalau takut nggak bisa adil, maka nggak adil. Iya kan? Coba antum baca lagi terjemahannya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Bukan nggak bisa adil. Karena masalah adil hendaknya harus dipraktekin dulu. Iya kan? Ya kan begitu. Betul apa tidak Pak Adi? Nah, maka kalau seumpamanya antum ingin mengetahui antum adil atau enggak, harus praktek, kan begitu. Tapi kalau sudah merasa takut tidak bisa adil ya sudah. Al-Quran kan tidak mengatakan kalau tidak bisa adil 1. Itu tidak bisa adil. Karena masalah adil tadi orang nggak bisa diketahui adil. Orang diam-diam aja kadang-kadang. Justru orang yang banyak bicara tuh kadang-kadang ya, banyak ngomong masalah poligami itu malah dia itu yang nggak bisa. Orang yang diam-diam tiba-tiba 3 ya. Maka kayak Pak Adi ini saya yakin lah pasti cuma 1 aja. Biasanya yang diam-diam aja tiba-tiba. Gitu ya. Jadi dia itu dibolehkan. Nah, jadi yang tidak membolehkan itu bukan karena keadilan tapi takut tadi. Maka masalah takut apa tidaknya tergantung kita masing-masing.
Artinya tergantung kita, ya bukan berarti kita mempermainkan. Kita kan semuanya ya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan itu kan bisa dilihat juga dari keadaan kita kan. Oh, pendapatan pas-pasan, atau nanti takut ini itu dan lain sebagainya, sehingga potensi untuk kita adil atau enggak itu bisa dipertimbang gitu. Tapi bahwasanya adil atau enggaknya ya memang harus praktek. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berlaku adil kepada perempuan walaupun kamu ingin adil. Ini Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah. Ya. Rasulullah bagi seorang manusia pasti kecondongan terhadap satu istri dengan istri yang lainnya wajar. Rasulullah itu ada istrinya Saudah, umurnya itu ketika Rasulullah menikah beliau itu Rasulullah umurnya 50 tahun ya, setelah ditinggal Khadijah, menikah dengan Saudah, dan Saudah itu sebagian riwayat mengatakan lebih tua 2 tahun daripada Khadijah, sebagian mengatakan sepantaran dengan Khadijah. Khadijah meninggal usia berapa? Jaraknya dengan Rasulullah kan 25 tahun ya, sekitar 65 tahun, 63-65 tahun. Jadi Rasulullah menikahi Saudah di usia Saudah segitu, 60-an, karena setelah meninggalnya Khadijah. Kemudian ada Aisyah, yang mohon maaf, Aisyah ini masih gadis ketika dinikah. Ada istri-istri Rasulullah yang lain yang walaupun janda masih muda. Juwairiyah, Sofia, itu janda, memang semua janda, tapi jandanya masih muda-muda. Hafsah, itu janda muda. Maka janda muda berarti sunnah Rasul. Nah, kita kan selama ini pikirnya Rasulullah nikahin janda. Seakan-akan jandanya itu janda tua semua. Antum baca sejarah istri-istri Rasulullah. Memang yang gadis cuma satu, Aisyah. Semuanya janda. Tapi janda bagi dua, janda muda dengan janda. Ada janda tua seperti Saudah, 63 tahunan. Ada janda yang muda masih belasan tahun. Kalau tidak salah Sofia atau Juwairiyah itu masih belasan tahun. Orang-orang Arab dulu memang kecil-kecil sudah menikah. Ya, Aisyah dinikahi di usia 7 tahun, sebagian mengatakan 9 tahun. Nggak ada orang yang protes ketika itu. Nggak ada tuh orang-orang kafir itu yang protes, Muhammad ente ini nikahin anak di bawah umur. Nggak ada. Aku baca kisah sejarah hidup Rasulullah, nggak ada. Padahal musuh-musuh Rasulullah itu selalu mencari keburukan Rasulullah. Kalau menikahi anak di usia itu adalah suatu keburukan di zaman itu udah jadi senjata untuk menjatuhkan Rasulullah. Tidak ada. Berarti menikah di usia segitu sudah sesuatu yang wajar. Ketika itu baru orang-orang sekarang, orang-orang liberal itu kan baru gitu kan. Oh, Rasulullah menikah. Orang-orang sebelum Abu Jahal kan nggak pernah protes kok. Sekarang Abu Jahal yang protes. Abu Lahab itu Abu Jahal nggak pernah protes. Nanti nikahnya anak di bawah. Tapi sekarang Abu Jahal. Nah, sehingga tadi ya istri-istri Rasulullah itu memang janda, tapi ada sebagian yang janda. Jadi ngomongin janda gimana? Itu nah Rasulullah SAW sebagai manusia kecondongan kepada satu istri dengan istri yang wajar. Ya, wajar dong sebagai seorang manusia kan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, hada qismati. Ya. Fala tu'akhirni bima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah cara saya membagi antara istri-istri saya. Artinya perasaan nggak bisa saya bagi, tetapi cara, artinya jatah tidur, jatah nafkah, semua saya bagi secara benar. Tapi kecondongan kepada satu istri dengan istri yang lainnya nggak bisa di, ya namanya suara hati. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Allah, inilah yang bisa saya bagi. Jangan engkau ambil dosa sesuatu yang nggak bisa aku kendalikan. Yang bisa aku kendalikan adalah hak-hak yang zahir. Maka dikatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil antara perempuan walaupun kalian pengen. Artinya adil secara hati tidak akan bisa. Yang ngapain nikah istri muda kan kalau sama cintanya antara yang muda dengan yang tua pasti. Ya kan pasti lebih cinta dengan yang muda gitu. Seumpamanya, atau lebih cinta dengan yang tua bisa jadi. Ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya kecondongan satu dengan yang lainnya tidak bisa sama 100%. Tetapi tidak mempengaruhi untuk kita menyamakan hak adil secara porsi masing-masing. Nah Rasulullah ya Saudah dikasih 1 malam, Aisyah 1 malam, bergiliran seperti 1 malam. Bahkan kemudian Saudah merasa udahlah saya jatahnya kasih ke Aisyah.
Jadi beliau tidak mau dikasih jatahnya ke Aisyah, sehingga Aisyah punya jatah 2 dalam setiap giliran Rasulullah SAW. Itu Pak dia. Jadi kapan dibolehkan? Dibolehkan kapan saja boleh. Yang tidak dibolehkan kalau takut tidak ada. Karena hukum satu itu justru untuk hukum pengecualian. Ya. Kalau kapan dibolehkan untuk ya kapan saja boleh. Nah, kalau tidak bisa dari takut tidak bisa adil baru. Kemudian anak di luar nikah. Hukum anak di luar nikah. Kalau kita membaca buku-buku fikih klasik, memang anak di luar nikah ini kepada bapaknya nggak ada nasab. Nggak ada nasab itu berarti nggak bisa dinisbahkan secara bin, nggak bisa mewarisi, nggak bisa menjadi wali. Tapi Muhammadiyah punya fatwa, Majelis Tajid mengeluarkan fatwa bahwasanya anak di luar nikah masuk sebagai anak yang sah. Ini masih agak apa ya? Fatwa ini belum populer dan belum banyak diterima. Sama seperti pengunduran adzan, ya, apa namanya? Bukan pengunduran saja, perubahan jadwal subuh. Memang ada ini. Tapi kajiannya ada, hadis-hadisnya juga ada. Maka bagi Muhammadiyah, anak di luar nikah tetap sah bapaknya, sah mewarisi, sah sebagai wali. Ini ya, ini bocoran aja. Nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya, mungkin Anda bisa baca di fatwa tarjihnya. Nah, tapi secara globalnya begini. Memang kalau pendapat ulama-ulama klasik, ya, ulama-ulama klasik dan juga sebagian besar ulama kontemporer juga mengatakan dia tidak sah secara. Tetapi apakah dia mahram atau tidak? Dia mahram atau tidak dengan bapaknya sebenarnya? Dengan bapaknya tadi. Tergantung ibunya dinikahi apa tidak. Semuanya dia lahir hamil di luar nikah, ya kan? Hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan. Maka berarti nanti antara bapak ini, walaupun anggap itu tadi tidak menjadi bapak kandung atau tidak ada nasab, tapi tetap mahram karena dia seperti ibu tiri, seperti ayah tiri, dan ayah tiri itu mahram dengan anaknya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Terus ada wa khala warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan di antara mahram itu adalah anak-anak istrimu yang sudah kamu masuki, anak-anak istrimu yang sudah kamu tiduri. Kan bukan anaknya, seumpamanya ya mohon maaf, seumpamanya seorang pernah nikah dengan orang lain, ya kan, kemudian cerai nikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah pernah berhubungan suami istri, maka anaknya ini mahram dengan bapaknya. Tapi kan bukan anak kandung kan, anak tiri. Maka anak tiri tetap mahram. Artinya kalau seumpamanya hamil di luar nikah seperti itu, secara interaksi sosial nggak masalah, cium tangan, ya kan, seperti anak biasa. Walaupun ya dalam mayoritas mazhab tadi mengatakan dia tidak sah secara nasab dan perwalian, gitu. Tapi secara mahramnya dia mahram. Kalau orang lain saja tetap kok mahram, nggak harus bapak tadi, bapak biologis istilahnya. Kalau orang lain saja, ya, kalau orang sudah menikah dengan si perempuan, maka anak dari perempuan itu walaupun dari bapak yang lain, dia sudah menjadi mahram. Ya. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum. Dan anak-anak yang ada dalam tanggunganmu atau di rumahmu yang dari perempuan yang pernah kamu gauli. Tapi kalau belum pernah digauli, belum pernah digauli, maka tidak mahram. Artinya begini. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan janda, punya anak satu perempuan, ya, dia punya anak perempuan satu, anaknya sudah gadis. Setelah menikah, melihat anaknya lebih cantik, boleh ditalak, terus nikahi anaknya, boleh tak? Boleh kalau belum digauli, ya kan? Ya seorang laki-laki, ya, saya kasih tahu, seorang laki-laki menikah seorang janda, ya kan? Janda ini punya anak gadis, punya anak gadis. Kemudian sebelum digauli dia sudah ditalak, saya talak. Terus dia menikahi anaknya, boleh tak? Boleh karena bukan mahram sebelum digauli. Tapi kalau sudah digauli, ya sudah berhubungan suami istri, maka tak boleh dinikahi lagi walaupun cerai dengan istrinya. Ya, nikah dengan seorang janda sudah digauli, ya, kemudian cerai. Ternyata dia mau menikahi anaknya, nggak boleh karena sudah digauli. Maka dia
mahram abadi, seperti anak sendiri dan juga seperti menantu gitu, dengan orang itu. Itu tentang hukum pernikahan, hamil di luar nikah ya. Jadi kalau Muhammadiyah mengatakan dia nasab yang sah. Wallahu a'lam, setahu saya sih dalam kompilasi hukum Islam sudah mulai dilirik pandangan itu, karena untuk lebih memudahkan ya hubungan kekeluargaan antara. Nah, masalah dinikahkan boleh apa enggak itu ada perbedaan pendapat ya. Artinya orang yang hamil di luar nikah itu apakah dinikahkan dengan orang yang menghamili atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan dinikahkan dengan orang yang dihamili boleh, atau dengan orang lain yang tidak menghamili. Kalau Imam Ahmad mengatakan tak boleh dinikahkan dengan orang yang menghamili, tidak boleh, harus menikahkan dengan orang lain dan nunggu sampai lahir. Karena itu nunggu masa idah. Idah harus lahir dulu baru nanti boleh menikah dengan orang lain yang bukan yang menghamili. Ini perbedaan dengan fikih. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya? Ya, sudah sesuai dengan requestnya Pak Adi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Adi. Masih ada yang lain? Oke, silakan maju saja Mbak Dian. Silakan maju saja biar terdengar. Ngapain Pak Adi bentar? Sampai. Ini lepas selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir lagi, dan terima kasih atas kesempatannya Pak MC. Baik, Bapak, pastinya teman-teman di sini semuanya sudah berpengalaman semuanya, Pak. Baik, namun kadang memang apa ya, persoalan ini kayaknya nggak ada habisnya gitu ya, pembahasannya selalu menarik gitu ya. Bapak, apalagi soal istri 2, istri 3, istri 4 gitu ya Pak ya. Pak Erik ya. Oke, baik. Bapak, ada pertanyaan mungkin barangkali ini berbagi saja sebenarnya, apa ya, sharing gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama itu terkait selalu setiap tahun itu dari Pengadilan Agama Provinsi Bangka itu selalu mencatat apa ya, angka perceraian di Bangka Belitung itu memang yang paling tinggi. Belitung, Bangka Selatan gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, ini sebenarnya persoalannya apakah karena memang faktor ekonomi atau memang karena apa ya, kurang pemahaman tentang makna pernikahan, hanya menikah saja kemudian tidak tahu tanggung jawabnya seperti apa gitu, hak dan kewajiban suami atau istri. Mungkin itu jadi kajian juga dari teman-teman semua, karena memang 14 tahun 13 tahun kan sudah jadi janda gitu Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya menyikapi ketika mengenai tanggung jawab suami dan istri yang harusnya memang saling melengkapi ya Pak ya. Pasti setiap masing-masing pribadi punya kekurangan masing-masing, dan itulah maknanya pernikahan, saling melengkapi. Nah, tapi ketika misalnya di satu sisi suami mau menikah lagi karena alasan yang ya bisa dibilang sekedar alibi atau seperti apa gitu ya. Katakanlah misalnya istrinya tidak bisa memenuhi kewajibannya gitu ya, katakanlah pelit misalnya gitu ya. Kemudian itu alasan suami. Kemudian nah, ketika istri menuntut seorang suami menghadapi suami yang pelit juga, mungkin barangkali seperti itu. Nah, ini akan jadi problem ketika tidak dewasa dalam diri masing-masing pasangan gitu ya Pak ya.
Nah itu saja mungkin barangkali sikapnya seperti apa Pak gitu ceritanya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ada di rumah Babel semuanya sakinah mawaddah warahmah semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke narasumber ya. Terima kasih Bu ya. Ini biasanya gimana saya? Ya sudah, saya bersiap. Yang pertama tentang penyebab perceraian. Wallahu a'lam, mungkin perlu kajian secara mendetail. Tapi paling tidak memang pengetahuan tentang pernikahan itu harus tahu, ya kan? Maka harus ada ilmu pra pernikahan. Mungkin nggak tahu sekarang masih ada nggak kursus pra pernikahan? Karena hak masing-masing itu harus tahu ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu qawwamun, menjadi pemimpin bagi para perempuan. Karena apa? Karena secara fisik Allah memberikan kelebihan, secara mental Allah memberikan kelebihan. Ini nggak bisa ditolak. Secara mental laki-laki lebih kuat menerima suatu ya tekanan, dan laki-laki lebih berpikir dengan akal, sementara perempuan dengan perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena laki-laki wajib memberi nafkah. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin yang pertama secara naluri penciptaan, yang kedua secara tadi kewajiban agama, Allah memberikan kewajiban kepada laki-laki untuk memberi nafkah. Maka sekecil apapun pendapatan laki-laki harus dibagi kepada perempuan, harus menafkahi. Sebesar apapun pendapatan perempuan, gak ada kewajiban untuk menafkahi laki-laki. Perempuan pendapatannya 500 juta, kemudian suaminya pendapatannya 50 ribu, 500 ribu, tetap yang laki-laki harus menafkahi istri. Tapi jangan keterlaluan sebagai seorang istri. Nah, itu nanti masalah ya bagaimana tadi ya saling berbagi, saling melengkapi. Tetapi Al-Quran memberikan kewajiban, sehingga dari situlah kenapa laki-laki dijadikan pemimpin dengan tanggung jawab itu. Nah, mohon maaf, sekarang ini banyak perempuan yang berkarir. Bukan berarti perempuan tidak boleh berkarir. Tetapi ketika perempuan berkarir atau pendapatannya bahkan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga dia tidak tahu lagi bahwasanya laki-laki itu tetap menjadi pemimpin. Jadi saya sampaikan, sekecil apapun pendapatan seorang laki-laki tetap dia pemimpin. Dan laki-laki itu nalurinya ingin diikuti, ingin ditaati, ya kan? Nah sekarang kan banyak perempuan yang berkarir, dan bahkan lowongan pekerjaan itu lebih banyak untuk perempuan daripada untuk laki-laki. Ada pos-pos laki-laki itu yang bisa dimasuki perempuan, dan banyak pos perempuan nggak bisa dimasuki laki-laki. Untuk jadi teller itu susah laki-laki. Ya, tapi mohon maaf, untuk di SPBU itu perempuan pun bisa. SPBU yang isi bensin itu. Padahal ya mohon maaf itu kan kotor, bau, seharusnya laki-laki aja lah gitu. Tapi untuk jadi teller susah perempuan, laki-laki. Tapi untuk yang laki-laki itu banyak yang dijatah, sehingga banyak sekarang laki-laki itu mohon maaf kekurangan pekerjaan. Perempuan belum nanti lagi jadi itu dan ini. Nah itu. Ya kehidupan sekarang kita kenyataannya begitu. Ya, maka sebesar apapun ya karir seorang perempuan, sebesar apapun pendapatan seorang perempuan, tetap harus mengakui dirinya sebagai seseorang yang dipimpin. Itu saja. Walaupun di kantor dia sebagai bos, tapi di rumah dia tetap sebagai bawahan. Nah itu yang kadang-kadang ya wallahu a'lam, ini mungkin pikiran saya sih ya, maka tadi perlu penelitian ya, dibawa juga. Ya, sehingga laki-laki ya sebagai nalurinya dia sebagai pemimpin, sementara perempuan karena merasa dia mendapatkan pendapatan yang lebih, dia juga ingin jadi pemimpin rumah tangga. Akhirnya nggak mungkin dalam satu rumah itu dua pemimpin. Di Indonesia nggak mungkin presidennya itu dua, ya kan? Tetap harus Jokowi. Mau tidak mau satunya jadi Menteri Pertahanan, nggak bisa jadi presiden, ya kan? Ya nggak bisa dua-dua jadi presiden. Nah maka itu ya, bagi laki-laki juga tetap harus memahami dia sebagai itu, tetap harus menempatkan sebagai itu. Ada satu kisah, seorang sahabat namanya Hindun ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku ini pelit. Dia itu ngasih jatah bulanan tuh nggak pernah cukup gitu. Padahal ada duitnya, boleh nggak saya ngambil uang dia? Jadi sahabat Rasulullah itu anak-anak juga ada yang pelit juga. Boleh nggak saya ngambil uangnya? Rasul mengatakan ambil sesuai dengan jatahnya. Bulanannya 2 juta semuanya, ambil 2 juta. Ya
bulanan 2 juta cuma dikasih 1 juta misalnya, maka perempuan berhak ngambil walaupun tanpa sepengetahuan suami, karena tadi itu adalah kewajiban yang harus diambil ya. Tapi jangan untuk yang lain-lain ya, nanti untuk yang lain-lain, pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka laki-laki sebagai pemimpin wajib memberikan nafkah, perempuan sebagai yang dipimpin setinggi apapun karir di luar tetap sebagai orang tua. Maka ya Allah alam, mohon maaf juga kepada ibu ya, ketika kita karir di luar jangan sampai urusan rumah tangga kita terbuka. Itu saja sih ya, itu ya, tetap karir di luar tapi juga urusan rumah tangga yang dalam yang kewajiban kita juga harus kita lakukan. Kadang-kadang itu yang mungkin yang membuat tadi ya, kan ada 2 pemimpin di dalam suatu rumah. Itu ya, ada yang belum? Sudah bulian semuanya? Hah? Sudah semua ya? Nah, apa yang belum dari pertanyaannya? Yang belum terjawab apa? Sudah ya? Oke, sudah. Bisa mungkin ya. Allah alam sebenarnya nasihat saya juga ya kan? Kita akan sama-sama. Saya juga tahu ya, sama-sama mencoba untuk ya, membangun keluarga yang baik. Cekcok sana sini kadang-kadang biasa. Tapi tetap mengetahui tadi ya, pos masing-masing, perempuan sebagai sesuatu yang dipimpin, laki-laki sebagai pemimpin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.